Menurut saya sejauh ini sistem yang dapat mewakili itu adalah sistem pemilu yang proporsional. Karena kita majemuk, makanya kita menganut sistem multipartai. Nah, kalau kita bandingkan antara sistem proporsional dan sistem campuran atau sistem distrik, yang paling tinggi deviasinya atau disproporsionalitasnya itu adalah sistem distrik. Sistem presidensial yang lemah itu terbentuk bisa jadi efeknya karena ini. Presiden tidak didukung oleh partai politik yang stabil di parlemen. Di semua sistem pemilu pasti ada yang tidak terkonversi. Dan tidak mungkin semua suara bisa terkonversi menjadi kursi. Halo, selamat datang di CSIS Spotlight, podcast dari Center for Strategic and International Studies yang membahas tentang isu-isu terkini, menarik dan tentunya bermanfaat. Kali ini bersama saya, Tantri Murdopo. Wacana revisi Undang-Undang Pemilu kembali menguat. Bagi sebagian orang, ini momentum evaluasi setelah pengalaman pemilu 2024 yang kompleks. Namun bagi yang lain, revisi ini juga memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah kita sedang memperbaiki sistem demokrasi atau justru mengubah aturan politik menjelang 2029? Karena desain pemilu bukan sekedar soal teknis memilih, tetapi menentukan bagaimana partai bekerja, bagaimana wakil rakyat terpilih, bagaimana presiden dicalonkan, dan seberapa adil suara rakyat dihitung. Untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes. Mas Arya, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Terima kasih, Tantri. Kita mulai mungkin dari awal karena Mas Arya termasuk salah satu yang diundang untuk RDPU di Komisi 2 bulan Januari kemarin. Berarti pertanyaannya, perkembangannya seperti apa sampai detik ini mengenai revisi Undang-Undang Pemilu ini, Mas? Baik, terima kasih. Saat ini memang berdasarkan informasi yang saya dapatkan ya ketika RDPU tersebut, DPR, terutama Komisi 2 memang tengah mempersiapkan untuk melakukan sejumlah pembahasan, mendengarkan pendapat dari masyarakat sipil, para penggiat pemilu, para aktivis gitu ya, para peneliti, untuk mendapatkan gambaran kira-kira apa isu-isu krusial yang perlu menjadi perhatian para pengambil kebijakan di DPR untuk merumuskannya dalam revisi undang-undang ke depan. DPR memang menurut rencana akan secara reguler mengundang para penggiat pemilu untuk membicarakan itu, dan saya dengar juga akan menargetkan tahun ini akan diselesaikan pembahasannya, dan memang sebaiknya memang harus diselesaikan di tahun ini, karena kalau kita mengacu pada tahapan pemilu, akan ada pemilu di Februari 2029, artinya kalau kita tarik mundur 20 bulan sebelum tahapan pemilu dimulai, itu kan artinya Juni 2027 ya. Juni 2027 tentu paling tidak tahun ini itu harus selesai pembahasan, karena agar bisa memberikan waktu juga untuk KPU, Bawaslu untuk melakukan sinkronisasi terhadap revisi undang-undang tersebut, misalnya dalam proses pembuatan peraturan KPU misalnya atau peraturan Bawaslu. Juga penting juga saya kira untuk memberikan waktu ya bagi peserta pemilu, partai, kandidat, calon presiden untuk juga bisa dapat beradaptasi dengan kalau ada perubahan-perubahan dalam revisi undang-undang pemilu kita. Oke, Mas Arya secara singkat, isu-isu krusial yang katanya Mas Arya sering dibahas itu sebetulnya apa saja sih? Ada sistem pemilu ya, terutama terkait bagaimana suara dikonversi menjadi kursi. Nah, kita selama ini menganut sistem proporsional yang kita sudah anut sejak pemilu pertama, 99-2004 kita menganut sistem proporsional tertutup. 2009 sampai terakhir 2024 kita menganut sistem pemilu proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih partainya, lambang partainya, atau nama caleg. Ya. Nah, itu isu pertama. Apakah kita akan tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional atau mengubahnya menjadi sistem pemilu lain? Nanti kita bisa bahas ya, Mas. Itu pertama, sistem pemilu. Yang kedua adalah ambang batas parlemen. Ya. Ambang batas parlemen itu terkait berapa perolehan suara minimal partai politik untuk bisa lolos parlemen atau untuk bisa diikutkan dalam proses konversi suara menjadi kursi. Di pemilu kemarin kita menggunakan 4%. Jadi partai-partai di nasional yang hanya mendapatkan 4% lah yang bisa diikutkan dalam proses konversi itu. Yang tidak dapat 4% nggak lolos parlemen. Yang ketiga adalah persyaratan pencalonan presiden atau presidential threshold. Kita pernah menggunakan 15% di pemilu 2004. Kemudian di pemilu selanjutnya kita menggunakan 20%. Artinya hanya partai atau gabungan partai yang mendapatkan 20% kursi di DPR yang berhak mencalonkan presiden atau 25% suara sah nasional. Tetapi
perkembangannya juga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menghapus syarat pencalonan presiden itu. Ya nanti juga akan kita bahas apa dampaknya. Ya. Ini sepertinya harus dibahas sih, Mas Arya. Okay. Nah, yang keempat district magnitude. Nah, district magnitude itu terkait berapa alokasi kursi per daerah pemilihan. Ya. Kita punya 84 daerah pemilihan. Ya. Ya. Pada setiap daerah pemilihan itu rentangnya 3 sampai 10. Tergantung berapa jumlah pemilih pada setiap daerah pemilihan. Okay. Dan yang terakhir adalah soal pemilu nasional dan pemilu daerah, yang juga akan jadi penting dan menjadi isu penting juga dan strategis yang nanti akan dibahas di revisi undang-undang pemilu. Nah, itu beberapa pokok pikiran yang saya sampaikan di RDPU di Komisi 2 DPR itu. Oke, ini menjadi penting. Kita bisa bedah satu-satu ya, Mas ya, karena ini juga menjadi perbincangan juga saat ini gitu. Kalau kita bicara mengenai yang pertama tadi sistem pemilu, kita saat ini menggunakan atau mungkin dikatakan yang paling sesuai untuk kondisi saat ini adalah proporsional terbuka. Tapi ini kan kemudian memunculkan distorsi juga ya, Mas Arya. Saya mencatat ada 2, personalisasi politik dan juga kompetisi internal yang mahal. Nah, kira-kira kacamatanya Mas Arya di mana nih sebetulnya? Ya baik, menurut saya ketika kita akan menentukan sistem pemilu mana yang akan kita pilih, di dunia itu jamaknya dikenal 3. Ya. Sistem pemilu proporsional, sistem pemilu pluralitas atau majoritarian atau yang sering dikenal juga dengan sistem pemilu distrik, ya, atau sistem campuran. Sistem campuran itu adalah sistem yang mengkombinasikan antara sistem proporsional di satu sisi dan sistem distrik di sisi yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah sistem mana yang tepat kita gunakan. Nah, untuk menentukan mana yang tepat dan yang tidak tepat itu, tentu kita harus lihat kira-kira sistem pemilu mana yang dapat mewakili kondisi sosiologis kita, kondisi sosiodemografi kita. Kita adalah negara yang majemuk. Tidak hanya majemuk dari sisi suku bangsa dan agama, tetapi juga majemuk dari sisi pilihan-pilihan politiknya, spektrum politiknya, platform partai politiknya. Nah, sehingga ketika kita menentukan sistem itu, kita tentu akan memilih sistem mana yang ketika dikonversi dia dari suara menjadi kursi, dia dapat mewakili kemajemukan yang ada itu. Nah, menurut saya sejauh ini, sistem yang dapat mewakili itu adalah sistem pemilu yang proporsional. Kenapa sistem pemilu yang proporsional? Ketika suara dikonversi menjadi kursi, itu akan menciptakan distribusi yang proporsional berdasarkan variasi partai-partai yang ada. Nah, karena hukum besi pemilunya, kalau sistem distrik, dia akan menciptakan sistem 2 partai yang kuat. Kita, karena kita majemuk, makanya kita menganut sistem multipartai. Karena varian-varian politiknya banyak. Nah, kalau kita lihat sistem pemilu proporsional, di negara-negara yang menganut sistem pemilu proporsional, itu deviasi antara suara dan kursinya itu di bawah 5. Artinya baik. Nah, sistem pemilu yang baik itu harusnya dia dapat meningkatkan keterwakilan politik. Artinya memang ada suara yang tidak terkonversi, tetapi suara yang tidak terkonversi itu ketika dihitung tingkat keterwakilannya, representasinya, dia angkanya masih bagus. Nah, kalau kita bandingkan antara sistem proporsional dan sistem campuran atau sistem distrik, yang paling tinggi deviasinya atau disproporsionalitasnya itu adalah sistem distrik. Karena dia banyak sekali suara yang hilang, yang tidak terkonversi menjadi kursi. Nah, yang kedua, yang disproporsionalitasnya yang tinggi juga adalah sistem campuran. Di negara-negara yang menganut sistem campuran itu hampir tidak konklusif. Nah, sistem campuran itu ada 2 modelnya. MMP, Mixed Member Proportional, itu yang dianut misalnya di Italia, atau paralel, yang dianut misalnya di Jepang. Nah, negara-negara yang menganut sistem campuran ini,
deviasi antara suara dengan kursi juga tinggi atau disproporsionalitasnya. Nah, misalnya kalau kita ambil contoh misalnya Italia. Ya. Italia itu menganut sistem MMP, campuran MMP ya. Nah, itu deviasinya itu sampai 12,3. Tinggi ya sebetulnya. Tinggi sekali. Ya. Kemudian yang campuran juga paralel Jepang itu 8,9. Korea Selatan juga paralel 15,2. Tinggi. Ya. Nah, kalau sistem yang listrik itu dia bisa di atas 40. Tapi sistem proporsional di negara-negara yang menganut sistem proporsional itu hampir semuanya deviasinya rendah, hanya 5. Kalau ditanyakan mengenai figur-figur, karena yang kemudian juga dibahas adalah jangan-jangan yang dimunculkan ini bukan kaderisasi, atau juga kemudian juga orang-orang yang muncul adalah public figure yang sepertinya mungkin akan lebih mudah dipilih. Ke situ kan sebetulnya arahnya. Nah, bagaimana kemudian sistem pemilu ini bisa memperkuat itu tadi, Mas Arya, kaderisasi dari partai, kemudian juga platform ideologisnya, dibandingkan kemudian hanya mencari kesannya para freelancer ini gitu setiap kali pemilu berlangsung gitu. Nah, ini memang salah satu pertanyaan yang menarik, bagaimana partai politik setiap ada sistem pemilu itu tentu akan berpikir strategis. Menghitung kira-kira kalau sistemnya seperti ini apa yang akan terjadi dan bagaimana partai dapat beradaptasi. Nah, ketika ada sistem proporsional terbuka, efek sistemnya kan akan membuat kompetisi tinggi. Betul. Ya kan, betul ya? Ya. Dan kompetisi di internal caleg, internal partai dan antar partai. Ya. Sehingga partai kemudian berpikir untuk survive itu harus mencari orang-orang yang populer tadi. Betul. Ya kan? Supaya partai dapat kursi. Ya. Supaya dipilih lah. Nah, supaya ya. dipilih, Ya. supaya dapat dipilih. Probability-nya untuk terpilih tinggi misalnya. Nah, makanya yang kita lakukan supaya yang terpilih itu misalnya orang yang kompeten, kaderisasinya kuat, atau partai semakin berperan di masyarakat, makanya yang tidak diatur dalam undang-undang kepemiluan kita itu adalah bagaimana mengatur soal pencalonan. Dan ini yang penting untuk kaderisasi tadi. Saya membayangkan ke depan kalau ada revisi undang-undang pemilu, pencalonan nominasi ini penting diatur ya dalam beberapa pasal. Nah, saya bayangkan misalnya seseorang untuk dapat dicalonkan di DPR RI misalnya, kalau kita ambil contoh ke depan, itu harusnya ke depan harus ada syarat minimal keanggotaan partai untuk dia bisa dicalonkan. Misalnya 2 tahun sebelum tahapan pemilu dimulai. Misalnya kalau tahapan pemilu dimulai 2017, paling tidak seseorang harus menjadi anggota partai 2 tahun sebelumnya. 2025 dia harus jadi anggota partai. Sehingga dia kemudian partai nggak tergoda juga untuk membajak atau mencalonkan orang populer gitu ya. Nah, harus ada 2 tahun. Di RDPU kemarin ada partai yang bilang 5 tahun saja. Gitu. Oh, bagus sekali. Bagus Jadi sekali. dari awal dia sudah ikut 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan. Sudah bekerja untuk paling partai. tidak 2 tahun lah. 2 tahun gitu. Karena syarat ini susah diadopsi di partai. Terus terang, partai akan susah mengadopsi ini. Tapi kalau kita bisa atur 2 tahun, itu ada insentif lah. Ada dorongan, insentif bagi orang untuk berkarir di partai. Menjadi aktivis partai. Karena kalau tidak, kan ketika ada kompetisi untuk mendapatkan tiket pencalonan, kan orang yang punya finansial yang kuat, relasi dengan elit partai, itu akan mudah, atau dari dinasti, itu akan mudah dicalonkan dibandingkan orang yang sudah aktif di partai politik. Mendapat nomor yang bagus juga. Nah, nomor bagus juga. Yang kedua, syarat keaktifan partai. Seorang yang dicalonkan untuk DPR RI misalnya, atau untuk nomor urut 1 atau nomor urut 2 misalnya, dia harus pernah mendapatkan penugasan-penugasan di partai. Misalnya menjadi anggota DPR, atau pernah menjadi DPR di level yang lebih bawah, atau pernah menjadi pengurus partai di DPP misalnya. Nah, itu penting supaya ada penjenjangan karir bagi aktivis partai. Karena kalau tidak, orang tidak ada insentif untuk menjadi aktivis partai. Saya akan menuju ke presidensial threshold. Kenapa? Karena ini kesannya sekedar angka. Tapi kan sebenarnya ini menentukan siapa yang bisa masuk ke arena kekuasaan. Gitu kan ya Mas. Nah, banyak sekarang wacana bertebaran bahwa
presidensial threshold ini sepertinya kok mendorong koalisi sejak sebelum pemilu, gitu loh. Lebih ke sana sebetulnya arahnya. Jadi apakah sebetulnya ini memperkuat yang tadi dikatakan sistem presidensial kita gitu, atau justru sebenarnya menciptakan koalisi yang rapuh, koalisi yang transaksional gitu malah? Apa pandangan dari Mas Arya? Ya baik, ini penting juga nih soal presidensial threshold ini. Tadi saya sampaikan kita pernah menganut 15%, pernah menganut 20%, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi menghapuskan itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan diadopsi oleh DPR? Apakah DPR akan menghilangkan ambang batas itu atau bagaimana? Nah, saya ada beberapa pikiran ya. Atau paling tidak ada 2 isu yang berkembang. Satu isunya adalah apakah presidensial threshold akan diterapkan kembali dengan mengurangi angkanya. Nah, tentu itu akan dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Atau yang kedua, tadi yang tadi disampaikan, koalisi diatur dari awal dan MK juga mengatakan bahwa harus ada pengaturan soal berapa maksimal koalisi. Satu, kalau presidensial threshold-nya diturunkan atau dihilangkan, itu akan membawa resiko pada terbentuknya minority government. Artinya begini, kita asumsikan sebagai ilustrasi, dalam pemilu mendatang, entah kapan kita nggak tahu, ada presiden yang terpilih tanpa dukungan politik di parlemen. Atau presiden terpilih tapi partainya nggak lolos parlemen. Nah, kita bisa bayangkan berapa instabilitas akan muncul. Ya kan? Partainya presiden populer, tapi partainya tidak masuk. Tapi partainya nggak masuk parlemen. Apa yang akan terjadi? Satu, pasti instabilitas akan tinggi, deadlock-nya juga akan tinggi, negosiasi koalisinya juga akan berat tinggi. Itu. Berat sekali. Nah, makanya itu salah satu agenda untuk membahas syarat pencalonan presiden itu adalah menetapkan angka yang dianggap moderat. Nah, sekarang pertanyaannya 20% memang cukup tinggi. Ya. Kita pernah menerapkan 15%. Menurut saya perlu angka yang diputuskan secara politik, ya, tidak menghilangkan kesempatan capres-capres lain juga untuk maju, tapi juga ada perlu angka sehingga kita bisa memitigasi kalau suatu saat akan terbentuk pemerintahan yang minoritas. Berkurang atau bertambah? Harus turun. Harus turun. Mungkin di angka 10%. Apakah ini akan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Nah, itu satu tema tersendiri. Tapi paling tidak menurut saya kita perlu memitigasi munculnya sistem presidensial yang nggak kuat, yang lemah. Sistem presidensial yang lemah itu terbentuk bisa jadi efeknya karena ini tidak ada presiden tidak didukung oleh partai politik yang stabil di parlemen. Nah, kalau itu terjadi akan repot sekali dan akan mengganggu efektivitas sistem presidensial kita. Nah, yang kedua isu koalisi. Kalau misalnya DPR mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Artinya setiap peserta pemilu dapat mencalonkan presiden. Nah, konsekuensi yang pertama akan muncul adalah barrier to entry-nya akan meningkat. Partai-partai yang akan ditetapkan menjadi calon peserta pemilu akan diperberat. Itu konsekuensi logisnya akan terjadi seperti itu. Jadi nggak akan semua partai akan gampang menjadi peserta pemilu. Nah, partai-partai di parlemen pasti akan berpikir seperti itu. Partai-partai besar lah. Partai-partai besar. Nah, yang kedua adalah, sudah terbentuk partai-partai peserta pemilu. Sekarang pertanyaannya adalah apakah perlu diatur persyaratan maksimal? Di undang-undang di konstitusi kita itu tidak diatur. Tidak ada aturan soal maksimal koalisi itu. Nah, dan kalaupun diatur, itu membatasi pilihan-pilihan partai. Saya bayangkan contohnya seperti ini.
Misalnya ada nanti regulasi mengatur bahwa maksimal koalisi itu adalah 30% dari jumlah partai. Oke. Nah, taruh partainya 16. Ya. Kalau 30%-nya berarti kan sekitar 5 partai. Ya. Nah, kalau ada partai yang ke-6, partai 6, mau mencalonkan kandidat X, karena dia setuju programnya, platformnya, tapi karena kuotanya udah penuh, dia kan nggak Tidak punya bisa, tidak mungkin, bisa iya. itu, dia harus calon lain. Nah itu dalam demokrasi nggak bisa, karena kita demokrasi aturan nggak boleh menghilangkan kesempatan seseorang untuk mendukung calon yang dia sukai. Oke. Gitu. Oke. Nah itu menurut saya. Oke, ini menarik Mas. Oke, kita bicara angka lagi. Yap. Kita menuju ke ambang batas parlemen tadi, yang jumlahnya 4% tadi. Yap. Ini kan selalu dibilang bahwa parliamentary threshold ini kan sering membuat suara pemilih hilang, gitu loh. Sering dikatakan bahwa ini dari sisi representasi kok, kalau dari sisi representasi apakah angkanya memang ideal? Kalau tadi kita bicara bahwa harus diturunkan, dinaikkan. Oke. Dalam setiap sistem pemilu, apakah dia distrik, proporsional atau campuran, itu pasti ada suara yang tidak terkonversi menjadi kursi. Pasti ada suara yang hilang, gitu ya. Karena tidak mungkin 100% suara bisa dikonversi menjadi kursi. Ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang berapa angka yang akan kita hitung? Ya. Sebagai angka yang dianggap ideal. Ya, berisikonya ambang kan kalau batas. terlalu tinggi risiko Nah, kan. karena benar kata Tantri, terlalu tinggi dia ada risikonya, terlalu rendah dia ada risikonya. Makanya di dunia itu ada 2 model pengaturan ambang batas parlemen itu. Pengaturan yang pertama itu adalah formal threshold. Itu ambang batas yang ditetapkan secara politik oleh pengambil kebijakan, oleh DPR dan pemerintah. Ya. Nah, apa dasarnya menetapkan itu? Dasarnya itu bisa karena dia tergantung tujuan yang ingin dicapai. Apakah pengambil kebijakan ingin menciptakan stabilitas, ingin meningkatkan keterwakilan, atau ingin menciptakan multipartai yang moderat, gitu ya, atau ingin stabilitas politik, tergantung. Nah, di banyak negara itu umumnya pengaturan threshold itu adalah formal threshold. Itu threshold yang ditetapkan karena kebijakan politik, kebijakan politik hukum. Tetapi ada juga threshold yang terjadi secara natural, disebut juga natural threshold, yaitu threshold yang tercipta karena adanya efek dari sistem. Misalnya berapa alokasi jumlah kursi per daerah pemilihan, bagaimana metode konversinya, apakah Sandling, apakah kuota Hare dan segala macam, gitu ya. Itu threshold yang terbentuk secara alamiah. Ya. Nah, dua-dua pengaturan ini itu sama-sama legitimate. Nggak ada yang lebih baik. Apakah formal lebih baik dari natural atau natural lebih baik dari formal? Nggak ada. Dua-duanya legitimate. Dan di banyak negara justru yang banyak itu digunakan adalah formal. Makanya di negara-negara Eropa misalnya itu menggunakannya threshold-nya itu di kisaran 4 sampai 5. Oke, berarti sudah cocok dengan yang ada di negara kita. Di Indonesia kita menganut 4%, ya. Dan kalau kita lihat memang ada suara sekitar 17 juta yang tidak terkonversi. Nah, sekarang ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan harus dihitung ulang. Ya. Nah, penghitungan ulang itu, metodenya itu, bukan itu, MK bilang harus ada metode untuk menentukan threshold. Metode itu tidak harus kuantitatif, bisa kualitatif juga. Metode kualitatif misalnya menentukan berdasarkan indikator-indikator kualitatif. Misalnya apakah kita menginginkan stabilitas atau tidak. Nah, menurut saya threshold itu harus diambil titik yang moderat. Titik tengah. Threshold yang terlalu tinggi, misalnya 7%, itu akan membuat banyaknya suara yang tidak terkonversi. Keterwakilannya menjadi rendah, karena tidak semua partai bisa masuk di parlemen. Threshold yang terlalu, itu memang fragmentasinya akan mengecil. Tapi threshold yang terlalu rendah, misalnya 1%, itu memang akan membuat representasinya tinggi. Banyak partai yang akan masuk di parlemen, gitu ya. Tetapi resikonya adalah akan terbentuk multipartai yang ekstrim.
Iya, Nah, pasti. kalau multi partai yang ekstrim itu ada risiko-risikonya juga. Oke. Risiko pertama akan muncul legislative deadlock, potensi legislative deadlock, ya kan? Risiko kedua akan banyak veto playernya. Jadi ketika ada satu kebijakan yang akan dibuat, Ya. harus deal dengan A, deal dengan B, deal dengan C, sampai 16 misalnya. Kalau ada 16 partai yang lolos. Veto playernya banyak dan itu akan membuat kebijakan menjadi tidak efektif. Ya. Nah, makanya menurut saya perlu angka yang moderat. Saya berpikir angka moderat itu perlu kita turunkan dari 4% ke 3,5% di pemilu 2029, lalu turun lagi ke 3% di pemilu 34 dan untuk seterusnya. Bertahap jadi, Mas. Bertahap. Tapi ya. ambang batasnya di 3%. 3% menurut saya Oke. udah. Oke. Itu yang akan kita terapkan di pemilu-pemilu berikutnya setelah 2034. Kenapa 3,5%? Satu, kalau 3,5% itu kita bisa menjadi titik equilibrium antara representasi dan stabilitas. Keseimbangan yang terjadi ya. Representasi dan efektivitas. Hmm. Suara yang tidak terkonversi juga drop. Ya. Dari kalau kita pakai angka 2024 dari 17% ke sekitar 11%. Ya. Memang masih ada yang tidak terkonversi, tapi di semua sistem pemilu pasti ada yang tidak terkonversi. Dan tidak mungkin semua suara bisa terkonversi menjadi kursi. Ini yang juga berkembang isunya adalah mengenai pemilu nasional dan daerah. Pemilu nasional. Oke, karena ini menjadi menarik karena dampak dan risikonya kalau kemudian dipisahkan gitu loh, Mas Arya. Mas Arya melihatnya bagaimana ya? Karena ini kan menjadi penting juga. Karena di sana ada yang bilang bahwa jangan-jangan ini kalau tujuannya memang untuk memperkuat demokrasi, kok nanti biayanya juga nambah. Ini sebetulnya akan memperkuat atau justru akan memecah? Kalau kita uji beberapa isu-isu penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, secara empiris itu dalam penelitian saya itu kurang terbukti ya. Oke. Misalnya soal ketika pemilunya serentak, itu membuat masyarakat tidak fokus pada pemilu legislatif. Ya. Atau isu daerah terkesampingkan. Caleg-caleg daerah terkesampingkan. Nah, itu secara empiris berdasarkan hasil analisis kita terhadap perolehan suara, itu nggak terjadi. Okay. Kenapa nggak terjadi? Karena deviasi antara suara partai di nasional, yang kita ambil proksinya adalah suara di DPR RI, dan suara proksi untuk suara daerah itu adalah suara di kabupaten kota dan provinsi, itu ada deviasinya. Ada perbedaannya dan cukup tinggi. Okay. Nah, artinya itu menunjukkan bahwa masyarakat dapat membedakan antara caleg nasional dan caleg daerah. Okay. Yang kedua adalah soal rekrutmen. Karena pemilu serentak, partai tidak punya waktu untuk melakukan rekrutmen. Okay. Nah, justru itu dalam prakteknya, justru itu tergantung dengan bagaimana mesin partai. Ya. Dan kalau kita lihat, syarat partai untuk mengikuti pemilu, itu kan harus punya struktur di DPP, struktur di provinsi, struktur di kabupaten kota, harus ada juga berapa jumlah anggota di setiap kabupaten kota untuk partai ikut pemilu. Ya. Artinya desain kelembagaan politik kita memang sudah disiapkan untuk partai dapat secara bersamaan melakukan rekrutmen di pusat, rekrutmen di provinsi, sampai ke ranting. Ya. Nah, artinya partai yang sudah ikut pemilu, secara natural partai tersebut pasti bisa melakukan rekrutmen berjenjang seperti itu. Dan apalagi partai juga punya kepengurusan secara nasional dan daerah kan. Okay. Yang kedua soal efek koalisi. Koalisi saya duga juga nggak akan mungkin. Kan diharapkan kalau adanya terpisah nasional dan daerah itu akan terbentuk koalisi sama. Yeah. Kalau kita lihat di koalisi kita itu koalisi sangat cair sekali. Jadi apapun bisa terjadi ya. Apapun bisa sangat berbeda terjadi. gitu akan ya. berbeda nasional dan lokal. Bahkan misalnya di pemilu kemarin di satu daerah, di satu provinsi, Gerindra ada berkoalisi dengan PDIP.
Demokrat ada pecah kongsi dengan Golkar, ada pecah kongsi dengan Gerindra. Artinya hampir sulit secara teknik untuk membentuk koalisi yang sama. Oke. Nah, tetapi risikonya adalah kalau ini memang akan diadopsi nanti, itu yang saya khawatirkan adalah satu, akan terbentuk variasi-variasi. Jadi gini, sekarang dengan adanya kondisi yang sekarang ini, Ya. di mana pemilu 5 kotak, kemudian di daerah ada pilkada yang beda waktunya dengan caleg, dengan pemilu legislatif, itu menciptakan variasi-variasi di setiap daerah. Nah, kalau pemilunya dipisah antara nasional dan lokal, satu kemungkinan yang akan terjadi adalah konflik nasional, kompetisi nasional yang kuat, itu akan terbawa ke daerah. Yang kedua, juga akan partisipasi biasanya juga akan drop di daerah, karena orang sudah habis energinya di pusat. Nah, yang ketiga adalah setiap pemerintahan baru yang terbentuk akan berpikir bagaimana untuk mengamankan daerah. Karena dia akan berpikir 2 tahun setelah dia terpilih akan ada pilkada di daerah, dan dia harus mengamankan di daerah. Nah itu dia akan mengambil resources yang banyak, menciptakan kondisi-kondisi supaya daerah-daerah aman, dan kalau daerah-daerah aman, partai dia atau partai kandidat tersebut atau kandidat tersebut akan mudah menang di pemilu presiden berikutnya. Jadi belum apa-apa konsentrasinya udah kepecah. Konsentrasinya udah pecah gitu. Nah, belum lagi risiko-risiko lain yang akan muncul gitu ya. Dan argumen utamanya misalnya ketika itu adalah akan terbentuk insentif dan disinsentif. Misalnya kalau pemerintahan pusatnya tidak perform dengan baik, pemilih nggak akan pilih partai tersebut di pilkada. Itu dalam konteks Indonesia hampir sulit terjadi. Kenapa? Karena satu, partai punya basisnya. Partai misalnya PDIP punya basis di mana? Jawa Tengah. Nasdem mungkin punya basis, Gerindra punya basis, Golkar punya basis. Nah, jadi saya melihat memang putusan-putusan tersebut tentu punya dampak dan risiko yang harus kita hitung. Kita tentu tidak ingin risiko-risiko dan dampak-dampak yang akan terjadi akan menciptakan masalah-masalah baru. Atau kompleksitas-kompleksitas baru. Ini kalau kita perpanjang lagi tentu akan menjadi banyak catatan-catatan penting lainnya dari Mas Arya. Tapi saya akan tutup dengan satu pertanyaan. Kalau misalnya revisi ini tidak hati-hati, Mas Arya, skenario terburuk apa bagi demokrasi Indonesia yang akan terjadi? Kan tadi Mas Arya mengatakan bahwa DPR harus ketok palu di bulan Agustus. Kita nih CSIS mau ulang tahun yang ke-55 di September. Jadi kita dapat kado apa nih sebetulnya? Setiap kebijakan-kebijakan politik yang diambil di DPR itu idealnya harus, bukan di DPR ya, setiap kebijakan publik itu harus satu memperhitungkan kira-kira apa dampak itu bisa positif dan negatif, dan risiko-risiko yang akan timbul dari sisi itu. Sudah pasti, kan perhitungannya jelas. Perhitungan harus seperti itu. Kita tentu memilih satu kebijakan yang minimal risikonya. Dan yang kedua, karena dia adalah kebijakan publik, tentu publiknya harus diikutkan dalam proses pembuatan kebijakan itu. Yang ketiga yang harus penting itu menurut saya adalah dalam setiap proses perumusan kebijakan publik, tentu akan ada trade-off-nya. Tentu tidak hitam putih, ada trade-off-nya. Dalam sistem pengambilan keputusan soal sistem pemilu misalnya, soal ambang batas misalnya, tentu akan ada trade-off antara representasi dengan efektivitas, representasi dengan stabilitas gitu ya. Pertanyaannya adalah apa risiko-risiko yang tadi disampaikan tadi, risiko-risiko terburuk yang akan terjadi kalau misalnya revisi ini tidak dilakukan dengan baik. Nah, satu yang perlu kita dorong adalah bagaimana revisi Undang-Undang Pemilu ini dapat memberikan ruang kompetisi yang sama bagi siapapun untuk berkontestasi dalam pemilu. Nah, itu saya kira adalah gagasan pokoknya. Nah, kompetisi yang setara itu misalnya satu soal kandidasi. Kandidasi memang
dalam hal pemilu legislatif, tentu kita bagaimana ruang kandidasinya setara bagi siapapun untuk bisa dicalonkan. Ya. Tetapi tentu harus ada trade off-nya juga. Betul. Ya. Karena setara tuh sampai di mana Nah, ya? setara sampai di mana? Trade off-nya adalah kalau dibuat setara, nanti nggak ada persyaratannya. Ya. Siapa saja bisa. Public figure yang terkenal bisa. Nah, itu akan berdampak pada sistem kaderisasi. Setara yang saya maksud itu adalah bagaimana ada persyaratan-persyaratan khusus yang tidak menghilangkan kesempatan seseorang. Misalnya, tadi, dia harus menjadi kader partai 2 tahun. Ya. Jadi hanya orang yang aktif di partai politik 2 tahun yang bisa mencalonkan. Ya. Gitu. Kalau dia bukan kader partai, dia harus masuk partai. Ya. Supaya partainya juga kuat. 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya, misalnya. Oke, gitu ya. Yang kedua soal, kalau tidak dihitung, risiko yang terjadi adalah anggota legislatif kita nanti akan dinominasi oleh misalnya kompetisi yang nggak setara, di mana yang punya peluang untuk dapat dicalonkan adalah orang yang misalnya punya finansial yang kuat, Ya. orang yang dekat dengan ketua umum, Ya. orang yang dekat dengan para pengusaha misalnya. Nah, kita penting mengatur itu supaya setiap orang punya kesempatan dan supaya kader punya kesempatan, gitu ya, supaya kita bisa memilih dan partai-partai politik juga harus selektif untuk memilih orang yang memang benar-benar juga yang ini yang paling penting menurut saya harus punya kompetensi, pengalaman, kapasitas, kapabilitas karena yang akan diurus ini kan urusan publik. Ya. Kita tentu menginginkan agar orang yang mengurus urusan publik adalah orang-orang yang terbaik, yang punya kompetensi. Karena kalau dia tidak punya kompetensi, dia bagaimana mau urus Betul. urusan publik gitu ya, yang semakin kompleks. Karena Gitu. sebutannya sudah wakil rakyat. Karena sebutannya adalah wakil rakyat Iya, gitu. iya. Kemudian soal politik uang ya. Kalau tidak ada pengaturan soal yang ketat soal politik uang, misalnya bagaimana hukuman bagi seseorang yang terbukti melakukan politik uang misalnya. Bagaimana kita membatasi soal pengeluaran spending dalam kampanye misalnya. Nah, kalau politik uangnya nggak kita bisa benahi, itu akan gila-gilaan nanti 2029. Okay. Karena trennya setiap pemilu kan naik terus ya. Iya. Akan gila-gilaan gitu. Nah, harus ada misalnya, mungkin ada beberapa model, misalnya diskualifikasi. Kandidat yang terbukti melakukan politik uang didiskualifikasi misalnya ya. Okay. Atau partai tersebut tidak bisa mencalonkan di daerah pemilihan tersebut untuk pemilih berikutnya. Nah, spending juga harus diatur. Kalau dan harus diatur dan transparan gitu. Selama ini memang ada pencatatan soal pengeluaran dana kampanye. Tapi kita semua tahu masih banyak celah-celahnya, masih banyak bolong-bolongnya gitu ya. Oke, jadi berarti di September nanti 2026 ini kadonya tergantung di Agustus ya, Mas? Ya, kira-kira kado untuk CSIS-nya tergantung juga bagaimana proses pembahasannya. Kita sebagai think tank tentu terus berupaya, ya apalagi ini 55 tahun CSIS, tentu CSIS terus berupaya bagaimana untuk bisa aktif mengawal dan terlibat dalam setiap proses pembuatan kebijakan yang penting bagi masyarakat. Dan sebagai think tank tentu kita juga menjadi jembatan antara pengambil kebijakan, masyarakat sipil, private sector gitu ya. Mengkomunikasikan banyak hal itu ya, dan bagaimana mencari titik temu yang bisa dilakukan ya untuk terus terlibat dalam setiap proses debat-debat publik, kebijakan publik. Tentu tujuannya adalah bagaimana pemilu ini satu bisa demokratis, bisa kompetitif ya, dan orang-orang yang terpilih dalam pemilu itu adalah orang-orang yang memang kompeten dan terbaik ya. Itu harapan kita di 55 tahun CSIS ya. Baik, Mas Arya terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di sini, dan pemirsa harapannya diskusi ini bisa menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu bukan sekedar perubahan aturan teknis, tetapi menyangkut desain kekuasaan, representasi politik dan juga arah demokrasi Indonesia ke depan. Saya Tantri Murdopo, sampai jumpa.